secara garis besar kitab-kitab perjanjian lama. Ada yang masih ingat nggak? Bahwa kitab perjanjian lama itu dibagi atas berapa bagian? Yang pertama adalah 5 kitab yang kita sebut kitab Kejadian, Keluaran. Ya, itu namanya kitab apa? Taurat. Kitab Taurat ya, 5 kitab. Lalu ada kitab-kitab sejarah ya, lalu ada kitab-kitab nabi-nabi ya, nabi besar dan nabi kecil. Kenapa dibedakan nabi besar dan nabi kecil? Iya, ada yang lebih Berdasarkan tulisannya. Iya, berdasarkan panjang pendeknya ya. Ya, Tebal tipis bukunya. Jadi bukan berdasarkan tubuhnya ya. Kalau nabi kecil orangnya kecil, nabi besar orangnya besar, bukan ya. Atau namanya yang besar, bukan. Tapi disebut nabi besar karena tulisannya panjang, disebut nabi kecil karena tulisannya singkat. Itu saja ya. Dan ada satu tambahan lagi yaitu di agama Katolik, yaitu kitab Deuterokanonika atau kitab kanon yang kedua ya. Jadi kitab yang dibukukan yang kedua. Jadi kalau yang pertama kita sebut Protokanonika yang isinya 39 bab ya, dan kalau Deuterokanonika itu isinya ada 7 ya, 7 buku. Oke, nah dalam penulisan kitab suci atau pengurutan kitab suci itu ada hal yang sangat menarik. Ya, kenapa kitab Taurat itu di awal yang 5 kitab itu kakak ibu, kitab Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan itu diurut seperti itu. Ada tujuannya enggak? Kalau Bapak Ibu tahu bahwa kitab Kejadian itu mengisahkan bagaimana bumi ini terjadi, manusia diciptakan. Lalu di kitab Keluaran, ya bagaimana sekelompok manusia itu terbentuk, sekelompok bangsa itu terbentuk. Lalu di kitab Imamat, setelah bangsa itu terbentuk, maka dibentuklah undang-undang. Seperti di negara kita. Ya, di negara kita kan ada rakyat nih. Nah, ada rakyat harus ada peraturan. Kalau rakyat tanpa peraturan apa jadinya? Kacau. Ya, kacau. Nah, ya di situ kalau kita lihat orang zaman dulu waktu menyusun ini, berarti mereka itu smart banget ya. Dan mereka menyusun apakah menurut kehendak hati mereka? Kalau menurut Bapak Ibu? Tidak. Tidak. Mereka menyusun itu berdasarkan ilham ya dari Roh Kudus. Jadi Tuhan yang mengatur ya melalui orang-orangnya. Ya, orang yang ditunjuk oleh Tuhan untuk menuliskan kitabnya itu tidak hanya 1, tapi lebih dari 1000 orang. Nah, makanya minggu yang lalu itu ada yang bertanya, apakah ya di dalam penulisannya itu ada yang salah? Ya, seperti dibilangnya bahwa bangsa Syria itu Raja Nebukadnezar itu dari Syria bukan dari Babel gitu kan. Apakah itu salah? Nah, tapi karena penulisnya itu banyak, jadi memang banyak versi. Dan memang ada hal-hal yang sengaja disalahkan. Jadi maksudnya apa? Untuk melindungi tulisan itu supaya tetap aman. Contohnya di kitab Wahyu. Ya, di kitab Wahyu itu ada angka 666. Dulu orang mengartikan, dulu juga saya sebelum kursus ya, taunya 666 itu setan kan. Padahal setelah saya ikut kursus dikasih tahu kalau 666 itu adalah simbol jadi kode untuk menyatakan nama Kaisar Nero. Karena apa? Karena mereka dulu nggak berani. Kalau mereka menuliskan nama Kaisar Nero itu langsung dibakar. Nah, kalau sudah dibakar habis kan tulisannya. Mereka tidak punya lagi bukti otentiknya. Kalau harus nulis lagi, ya udah lupa mungkin kan.
Nah itulah, jadi ada memang kalau kita membaca kadang-kadang kitab ini suka diulang-ulang. Nah kenapa bisa diulang-ulang? Karena apa? Karena yang nulisnya itu banyak. Jadi seperti sekarang nih ya, ibu-ibu kan mendengarkan saya nih. Si ibu A nulis apa yang saya ngomong. Si ibu B nulis mungkin hanya sebagian yang saya ngomong. Si ibu C menuliskan apa yang saya omong dari awal. Nah, mungkin 1000 tahun lagi, tulisan-tulisan itu diketemukan oleh orang. Nah, lalu dilihat nih, digabung. Akhirnya digabung-gabung. Nah, kadang-kadang ada tulisan yang sama yang terulang. Seperti kita lihat di kitab Kejadian. Apakah Bapak Ibu menyadari waktu membaca kitab Kejadian? Di Kejadian 1 itu binatang diciptakan dulu baru manusia. Iya. Tapi di Kejadian 2 manusia dulu baru binatang. Nah, Iya. menyadari nggak? Nah, itu Iya. berarti penulisnya bukan 1 orang, ada 2 orang, ya. Tetapi waktu disusun kan dilihat, oh ya ini cocok nih, disatukan seperti itu. Dan di yang satu bahwa Allah membuat manusia itu dari tanah liat. Tetapi yang satu hanya dari tulang rusuk kan. Nah, itu. Jadi kalau misalnya kita mau memperdebatkan, itu nggak akan selesai. Karena apa? Karena kita memperdebatkan apa yang sudah dibuat Tuhan. Nah, jalan keluarnya apa ya? Kita imani saja, kita percaya bahwa Tuhan menciptakan manusia. Bagaimana caranya? Yaitu menurut caranya Tuhan, begitu. Jadi memang kitab ini adalah kitab iman. Ya, bukan kitab sejarah. Jadi kalau orang mau memperdebatkan, oh ini salah, ini harus diperbaiki. Wah, itu akan makan waktu yang lama, akan memakan waktu penelitian lagi yang tidak sebentar, seperti itu. Nah, minggu lalu kan ada pertanyaan dari seorang bapak. Nah, akhirnya saya hanya bisa menjawab karena apa yang saya pelajari waktu di KPKS, kita tidak boleh berpatokan bahwa kitab suci itu adalah kitab sejarah. Tetapi kitab suci ada unsur sejarahnya. Jadi kalau kita pergi ke Yerusalem, apa yang tertulis di kitab suci ini ada tempat-tempatnya. Nazaret ada tempatnya. Dan kalau misalnya kita tanya orang-orang di sana tentang Nazaret, mereka bisa menjelaskan, iya dulu Yesus tinggalnya di sini. Berarti memang Yesus pernah hidup di sana. Jadi itu ada unsur sejarahnya. Tetapi kalau kita anggap kitab suci itu sebagai buku sejarah, kita salah seperti itu. Ya, jadi tidak bisa disamakan. Dan apa yang tertulis di dalam kitab suci itu tidak sepenuhnya memang 100% terjadi. Ada hal-hal yang dituliskan itu berdasarkan pengalaman. Oh, pengalamannya begini, lalu dituliskan seperti itu. Ya, jadi memang kalau kita membaca secara detail, mungkin kita akan bingung. Maka dari itu kalau saya membaca, saya tidak pernah detail. Tetapi kalau saya membaca Alkitab, saya selalu mencari pesannya apa ya. Nah, itu yang penting untuk saya ya. Saya nggak tahu ya kalau untuk Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau saya membaca satu perikop, apa sih yang Tuhan sampaikan kepada saya melalui perikop ini, melalui cerita ini, gitu ya, melalui kisah ini, seperti itu. Nah, sekarang kemarin kita sudah membahas tentang kitab Keluaran ya, bagaimana Musa membawa bangsa itu keluar dari Mesir, ya, dengan memaksakan, ya. Dengan memaksa Firaun agar mengizinkan bangsa Israel itu keluar. Tadinya Firaun nggak mengizinkan. Kenapa tidak mengizinkan? Yaitu orang Israel itu aset. Ya. Jadi budak. Iya, asetnya untuk pembangunan. Firaun mikir, waduh, kalau bangsa Israel keluar, nanti yang bangun gedung-gedung ini siapa? Yang bangun bangunan ini siapa? Siapa nanti yang bikin batanya? Ya, siapa yang akan bikin batunya? Siapa yang akan nyusunnya? Jadi dia mikir seperti itu. Maka dari itu dia bertahan. Ya, dia adu mulut dengan Musa. Apa alasan kamu ya untuk membawa bangsa ini keluar?
dia budak aku gitu kan. Lalu Musa mengatakan, ini perintah dari Tuhan, ya, perintah dari Tuhan untuk membawa bangsa itu keluar. Tapi Firaun keras hati, enggak boleh. Ya, sampai melewati 10 cobaan, ya, 10 gertakan. Satu enggak mempan, kedua enggak mempan. Akhirnya sampailah ya kutukan yang ke-10, di mana diambillah harta yang paling berharga untuk Firaun, yaitu anaknya yang akan menjadi keturunannya. Dan sudah itu akhirnya dia menyerah, ya udah deh. Tetapi ketika dia mengizinkan, ya, Firaun berubah pikiran lagi. Iya. Dia ngejar terus. Ya, dikejar terus orang-orang Israel itu. Tetapi akhirnya terkubur, dan di situ Firaun udah nggak bisa mengejar lagi. Ya udahlah, ya akhirnya dia menyerah. Nah, sejak itu ya setelah menyeberangi Laut Merah, ya bangsa Israel sudah keluar dari Mesir menuju tanah perjanjian. Apakah itu tanahnya? Belum. Dia masih mengembara di padang gurun itu ya lebih kurang 40 tahun. Padahal kalau kita pergi dari Mesir ke Yerusalem itu dekat. Ya. Kenapa makan waktu 40 tahun? Kenapa? Karena dia ditempa oleh Tuhan. Karena dia akan menjadi bangsa yang besar. Terpilih. Iya. Bagaimana bisa menjadi bangsa yang kuat kalau tidak ditempa, kalau tidak dididik, kalau tidak diajar? Nah, jadi selama 40 tahun itu, ya mereka hanya muter di tempat itu. Ya, tujuannya setiap kali mereka melakukan perjalanan, Tuhan pasti memberikan pelajaran. Bu, nanti ngebel ya. Bu, nanti ngebelnya ya, saya lagi KKS. Ya. Iya. Oh iya, halo. Bu, ngebelnya nanti ya, saya lagi KKS. Ibu, tolong di-mute ya. Mohon maaf. Ya. Ya, kalau masuk langsung mute ya. Ya, seperti itu. Nah, kalau kita mau tahu di kitab Imamat, ya kita buka ya kitab Imamat ya. Kita baca kitab Imamat. Nah, hari ini kita sesudah membahas ini sampai kitab Ulangan, kita akan masuk ke dalam kitab Yosua. Ya, di mana nanti bangsa Israel itu masuk ke daerah yang dijanjikan oleh Tuhan. Ya, kita akan lihat apakah dia masuk dengan mudah atau tidak. Ya, kita lihat dari kitab Imamat. Kitab Imamat ini isinya adalah peraturan-peraturan, ya larangan-larangan dan segala macamnya. Karena apa? Karena sudah terbentuk, ya masyarakatnya sudah terbentuk, jadi makanya harus ada undang-undangnya. Nggak bisa. Oke, sekarang lihat. Di kitab Imamat 1 ya. Ada yang mau baca? Kitab Imamat 1 sampai 2. Ada yang sudah mendapatkan? Saya sudah, Bu. Ya, Sudah. silakan Pak Redi. Korban bakaran Imamat 1. Tuhan memanggil Musa dan berfirman kepadanya dari dalam kemah pertemuan. Berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka,
Apabila seseorang di antaramu hendak mempersembahkan persembahan kepada Tuhan, haruslah persembahanmu yang kamu persembahkan itu dari ternak, yakni dari lembu sapi atau dari kambing domba. Ya. Nah, di sini dikatakan mempersembahkan ya. Tuhan memanggil Musa dan berfirman kepadanya dari dalam kemah pertemuan. Jadi ketika mereka sudah sampai di satu tempat, Musa diminta untuk mendirikan kemah suci. Nah, kemah suci itu seperti apa sih? Ya, saya ada gambarnya. Saya share ya. Nah, ini kemah suci. Jadi kita bisa bayangkan ya, mereka di padang gurun, ya mereka di padang gurun, tetapi mereka harus membangun ini. Dan ini dibangun sesuai dengan perintah Tuhan. Jadi kita bisa baca di Keluaran 40. Ya, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pada hari yang pertama dari bulan yang pertama haruslah engkau mendirikan kemah suci, yaitu kemah pertemuan itu. Jadi ini kemah pertemuan antara Musa dengan Tuhan. Jadi Tuhan semakin dekat. Ya, Tuhan itu bukannya jauh. Kenapa Tuhan mendekatkan diri kepada mereka? Karena Tuhan merasa bahwa mereka itu selalu mencari, mana sih Tuhan? Mana sih Tuhan? Seperti itu. Ya, Tuhan tidak mau bangsa yang sudah dia selamatkan itu, bangsa yang dia sudah pilih itu tidak mengenal dirinya. Maka dari Tuhan mendekatkan diri di dalam kemah suci ini. Walaupun dia tidak menampakkan wujudnya, hanya suaranya saja. Dan hanya orang-orang tertentu saja yang bisa mendengar. Ya, hanya orang-orang, hanya imam-imam tertentu yang bisa masuk ke kemah ini. Dan imam ini harus memakai baju imam. Yang kita sebut ini baju efod. Ya, ini ada aturannya. Tuhan juga menuliskan aturannya. Dalam memakai baju efod ini harus ada apa. Seperti itu. Jadi memang Tuhan itu kalau memerintahkan sesuatu secara terperinci. Ya, sehingga orang mudah mengikutinya. Jadi seperti mendirikan kemah suci ini. Ya, di Keluaran 40 kita lihat. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pada hari yang pertama dari bulan yang pertama haruslah engkau mendirikan kemah suci, yakni kemah pertemuan itu. Kau tempatkanlah di dalamnya tabut hukum dan kau pasanglah tabir sebagai penudung di depan tabut itu. Kau bawalah ke dalamnya meja dan taruhlah di atasnya perkakas menurut susunannya. Kau bawalah ke dalamnya kandil dan kau pasang lampu-lampunya di atasnya. Kau taruhlah mezbah emas untuk membakar ukupan di depan tabut hukum. Kau gantungkanlah tirai pintu kemah suci. Kau taruhlah mezbah korban bakaran di depan pintu kemah suci, yakni kemah pertemuan itu. Nah, ini saya ada gambarnya lagi yang lain yang lebih jelas ya. Nah, ini pelataran nih, ini pintu gerbang, ya, ini pintu gerbang. Nah, ini pelatarannya. Nah, mereka masukin korban mezbah bakaran, seperti yang dituliskan di Imamat 1 tadi. Ya, jadi persembahkanlah di situ ternak, ya, yakni dari lembu sapi atau dari kambing domba yang mereka bakar di sini. Ya, lalu ini adalah bejana pembasuhan. Jadi kalau masuk ke dalam itu harus bersih. Seperti kita masuk ke dalam gereja, ya masuk ke dalam gereja kita mengambil air suci. Air suci itu melambangkan bersih. Tapi air suci yang di gereja mengingatkan kita akan pembaptisan. Dan juga itu juga pembersihan juga. Karena ketika kita dibaptis berarti kita sudah bersih dari dosa.
Nah, ini pintu kemahnya, ini harus ada tirai. Ya, lalu ini ada kandil. Ya, ini ada meja roti sajian. Lalu ini, jadi berjenjang ya, berurutan. Urutannya seperti ini, karena Tuhan sudah menuliskan di situ. Jadi orang Israel hanya mengikuti urutannya dari luar. Nah, nanti imamnya akan berdoa di sini. Ini tabut perjanjian. Nah, ini namanya tempat Maha Kudus. Jadi hanya orang tertentu, imam tertentu yang terpilih yang boleh berdoa di sini. Dan imam ini harus memakai baju efod. Nah, baju efod ini di bawahnya itu ada kerincingan. Tujuannya apa? Dan ketika dia masuk ke sini, itu dia pakai tali ini di sini. Dikasihin tali. Ya. Jadi kalau misalnya imamnya itu ketika melakukan peribadatan di sini dia berbuat dosa, melakukan dosa, maka dia akan mati di sini. Nah, ketika tidak terdengar suaranya, maka orang dari luar akan menarik. Ya, akan menarik talinya. Karena enggak sembarangan orang bisa masuk. Ya, ini ditutup oleh tirai seperti yang tadi ya. Nah, ini tirai tertutup. Jadi nggak bisa ngelihat ke dalam. Nah, maka dari itu hanya orang tertentu aja yang boleh masuk. Nah, caranya bagaimana untuk tahu apakah dia masih hidup atau tidak? Nah, itu caranya itu dengan dipasangin tali. Ya, jadi ketika imamnya masuk ke dalam, nah ketika masih terdengar suara gemerincingnya, karena kan kalau orang beribadat dia kan pasti bergerak. Nah, berarti dia masih hidup. Nah, ketika ditunggu lama, nggak keluar lama, akhirnya ditarik. Nah, artinya apa? Sudah meninggal. Nah, berarti si imam itu sudah melakukan dosa. Seperti itu. Nah, itu baju efod. Ya, baju yang dipakai untuk melakukan peribadatan. Dan di dadanya ini ada lambang dari 12 suku Israel. Jadi kalau Bapak Ibu mau tahu penampilan seperti ini ya, model yang seperti ini, jelas itu Bapak Ibu bisa pergi ke museum ya, Museum Alkitab. Lembaga Alkitab yang ada di seberangnya ini. Skarolus ya. Tapi mungkin sekarang ditutup kali, saya nggak tahu. Jadi mungkin kalau sudah corona bisa ke situ, bayarnya murah kok, cuman 10.000 apa 3.000 gitu. Dan kalau kita mau pakai jasa orang untuk menjelaskan juga bisa. Di situ selalu tersedia. Ya, jadi kita bisa lihat tampilan baju efod seperti apa, lalu tampilan kemah suci seperti apa. Jadi kita tahu. Ya, dan alasannya kenapa di sini dipasang kerincingan segala. Nah, itu nanti dijelaskan. Ya, itu adalah isi dari kitab Imamat. Ya, kitab Imamat itu isinya adalah peraturan-peraturan yang akan mengatur para bangsa yang sudah dipilih oleh Tuhan. Segala macam di sini ya. Pertama tentang korban. Lalu ini ya tentang para imam. Ya, bagaimana para imam itu harus bersikap. Lalu tentang yang boleh dan tidak boleh, ya, yang najis dan tidak najis, itu di situ ada. Ya, dari zaman dulu itu. Seperti itu. Jadi kalau dari waktu zaman dulu itu, kalau orang yang menstruasi, ya dia tidak boleh pergi untuk kebaktian atau apa, dianggapnya dia itu najis gitu kan. Atau kalau orang yang sakit menular, dia juga dikucilkan seperti itu. Pandemik. Iya, seperti kita juga kan sekarang
banyak yang isoman ya. Karena apa? Karena menderita mungkin terpapar virus, jadi harus dikucilkan. Dan kenapa 14 hari? Di Alkitab juga ditulisnya begitu loh, 14 hari. Ya, Mana jadi ya duitnya orang-orang hilang? yang orang-orang yang menderita sakit atau ya kena satu hal itu dihukumnya 14 hari. Ya, jadi 14 hari itu mungkin memang dari dunia kedokteran juga seperti itu ya. Dan kita tahu bahwa di Alkitab ini sudah tertulis sekitar 2000 tahun ya, 1000 tahun yang lalu. Dan saya nggak yakin kalau para dokter itu mengambil patokan dari Alkitab, enggak ya, tapi mereka berdasarkan dunia kedokteran bahwa virus itu akan mati dalam waktu 14 hari. Ya, dan ajaib ya kalau kita kaitkan dengan masa sekarang. Nah, lalu kita masuk ke dalam bilangan. Ya, setelah punya aturan, ya sudah punya bangsa, udah punya aturan. Sekarang harus punya apa supaya bangsa itu kuat? Harus punya tentara. Iya kan? Karena apa? Karena nanti mau masuk ke daerah Kanaan. Seperti Bapak Ibu tahu bahwa Kanaan itu udah ada orangnya. Bukan daerah kosong, melompong, enggak. Ya, Kanaan itu udah ada orangnya. Sudah ada penduduknya. Dan di situ Tuhan bilang, ya di kitab, kita baca deh di sini. Di Bilangan 33 ayat 50. Ada yang mau baca nggak? Bilangan 33 ayat 50. Ya, saya boleh baca, Ibu? Oh, silahkan. Ya, apa yang harus dilakukan sesudah tanah Kanaan direbut? Tuhan berfirman kepada Musa di dataran Moab di tepi sungai Yordan dekat Yeriko. Terus Pak. Ya. Ya. Berbicaralah kepada orang Israel dan katakanlah kepada mereka, apabila kamu menyeberangi sungai Yordan ke tanah Kanaan, maka haruslah kamu menghalau semua penduduk negeri itu dari depanmu dan membinasakan segala batu berukir kepunyaan mereka. Juga haruslah kamu membinasakan segala patungan mereka dan memusnahkan segala bukit pengorbanan mereka. Nah, dah Pak, terima kasih. Nah, kalau dari kalimat ini berarti kita tahu bahwa tanah Kanaan itu udah ada orangnya. Nah, kalau kita mau masuk ke daerah yang udah ada orangnya, kalau kita nggak punya tentara, akibatnya apa? Lemah. Kalah. Ya, kita nggak akan bisa masuk. Nah, maka dari itu, ya di kitab bilangan ini, di data. Ya, mulai dari jenis kelamin, dari mulai yang usianya, jadi didata. Nah, itu tujuannya apa? Untuk membentuk pasukan. Nah, ketika masuk ke tanah Kanaan itu udah siap untuk berperang. Ya, di kitab Yosua, ya yang hari ini kita bahas di kitab Yosua, ya kalau kitab Ulangan itu hanya ini aja, mengulang. Jadi menceritakan lagi dari awal untuk mereka mengetahui. Ya, jadi kalau kita bilang mah dikuatkan begitu. Nih, kamu kan begini. Nah, itu untuk bekal mereka untuk masuk ke tanah perjanjian di kitab Yosua itu. Ya. Oke, nah sekarang saya akan
Nah ya, kita akan melihat lebih dekat posisi geografis bangsa Israel dulu ya. Bangsa Israel itu hidup di antara kebudayaan ini semua. Ini daerah-daerah yang pernah menjajah ya, menjajah bangsa Israel sampai terakhir Romawi, yaitu pada pemerintahan ketika Yesus ya. Yesus waktu lahir, waktu besar sampai meninggal itu pada masa pemerintahan Romawi. Nah, ini konsep tanah terjanji ya. Tanah terjanji adalah sebutan orang Israel atas daerah yang mereka tinggali hingga saat ini. Ya, dalam Ulangan 135 dikatakan tanah terjanji adalah tanah yang dengan sumpah dijanjikan Tuhan untuk leluhur mereka. Tuhan berjanji kepada siapa, Bapak Ibu? Bangsa Israel. Iya, melalui siapa? Abraham, Ishak, Yakub. Abraham, Ishak, Yakub. Ya, Tuhan mengucapkan janji yang sama kepada mereka bertiga. Abraham, ayahnya dari Ishak. Ishak ya punya anak namanya Yakub. Dan itu semua dijanjikan hal yang sama. Ya, yaitu mereka akan punya keturunan yang banyak yang memenuhi seluruh bumi ini, yang tidak terhitung. Nah, lalu tanah. Ya, Tuhan juga menjanjikan tanah. Pokoknya kamu akan menempati sebuah tanah yang aku tunjukkan, ke negeri yang aku tunjukkan. Ya, kemudian nama itu dilepaskan, diganti dengan tanah terjanji. Nah, batas-batasnya itu tertulis dalam kitab Yosua. Dalam kitab Ulangan juga tertulis sih. Ya, batas-batas tanah Kanaan. Tapi ini ketika orang Israel belum masuk ke daerah Kanaan. Ya, jadi Tuhan sudah menentukan nih, nanti kalau kamu mau masuk ke Kanaan, batasmu ini. Jadi Tuhan sudah merencanakan. Jadi kalau kita mau baca, lihat halaman Bilangan 34. Bilangan 34 ayat 1, mungkin agak panjang ini ya. Sampai 12. Siapa yang mau baca? Saya boleh, Bu? Iya, silahkan. 1 sampai 12 ya. Batas-batas tanah Kanaan. Tuhan berfirman kepada Musa, perintahkanlah kepada orang Israel dan katakanlah kepada mereka, apabila kamu masuk ke negeri Kanaan, maka inilah negeri yang akan jatuh kepadamu sebagai milik pusaka, yakni tanah Kanaan menurut batas-batasnya. Adapun sisi selatanmu ialah dari padang gurun Sin menyusur Edom, maka batas selatanmu mulai dari ujung laut Asin di sebelah timur. Lalu batasmu membelok di selatan pendakian Akrabim, terus ke Zin, dan berakhir di sebelah selatan Kadesi, Barnea. Sesudah itu, ia mencapai Hazar Adar, dan terus ke Asmon. Kemudian batas itu membelok dari Asmon ke sungai Mesir, dan berakhir ke laut. Batas baratmu ialah laut besar dan pantainya. Itulah batas baratmu. Inilah batas utaramu. Mulai dari laut besar, haruslah kamu buat tanda batas ke Gunung Hor. Dari Gunung Hor, harus kamu buat tanda batas ke jalan yang menuju ke Hamat. Lalu batas itu mencapai Zedad. Kemudian batas itu mencapai Sibron dan berakhir di Hasar Enan. Itulah batas utaramu. Sebagai batasmu di sebelah timur, haruslah kamu membuat tanda batas dari Hasar Enan ke Sefan. Dari Sefam, batas itu turun ke Ribla, di sebelah timur Ain. Kemudian batas itu turun lagi dan mencapai tebing danau Kineret di sebelah timur.
Lalu batas itu turun ke sungai Yordan dan berakhir di Laut Asin. Itulah negerimu menurut batas-batasnya sekeliling. Ya, Tuhan sudah menyebutkan secara detail ya batas-batasnya itu. Padahal mereka belum masuk Kanaan loh. Ya, mereka masih di padang gurun, masih mengembara. Jadi mereka baru akan masuk. Tetapi Tuhan sudah mempersiapkan dahulu. Nah, sekarang saya akan putarkan jadi di sini ada film, tapi bahasa Inggris ya. Nah, ini ya tadi batas-batasnya. Founded in 1948, the State of Israel is located on the eastern shore of the Mediterranean Sea. The country borders the Gaza Strip, the West Bank, Lebanon, Syria, Jordan, and Egypt. Israel's territory has historically been a magnet for great powers, from the Romans to the British. For a Mediterranean power, Israel can serve as a strategic land bridge, and for an Eastern power, control of Israel is necessary to secure its flank. Israel contains parts of 4 distinct topographical regions. The Negev is an extension of the Sinai Desert and accounts for more than half of Israel. The coastal plain begins in the Gaza Strip and extends northwards to the border with Lebanon. The hill region extends from the foothills of Mount Hermon in the north to south of Jerusalem. The Jordan Rift Valley follows the length of the Jordan River and continues down to the Red Sea. Israel also claims the western 2/3 of the Golan Heights, a strategic plateau. The country's core is in the coastal plain and the hill region. Over 3 million of Israel's approximately 8 million inhabitants live in Gush Dan, or the greater Tel Aviv area. Israel's primary geographic challenge is its lack of abundant resources combined with its lack of strategic depth. Its narrowest point is just 9.3 miles wide. Israel currently has the ability to defend itself, but must maintain a posture of constant military readiness. Advances in water desalination technology have helped address water scarcity issues, and relatively large offshore gas field discoveries at Tamar and Leviathan have improved Israel's access to natural gas. Overall, however, Israel is still a resource-poor country. As a result, Israel historically has depended on the support of a great power patron, and often must balance relations with regional powers as well. Any serious cracks in internal unity can be taken advantage of by foreign powers. In the past, this has resulted in direct subordination or outright destruction. Nah, itu ya. Tadi kalau kita lihat Israel itu kecil sekali ya. Dan batas-batasnya sesuai dengan apa yang dikatakan Tuhan, difirmankan Tuhan di dalam Alkitab. Dan itu batas-batasnya mereka sampai saat ini. Maka dari itu kalau mau ada yang merusak atau ada yang mau mengambil batas-batas tersebut, itu kebanyakan gagal. Ya, dan memang sampai sekarang Israel itu daerah konflik ya. Karena apa? Karena dia menduduki daerah orang lain. Ya, di mana kalau Anda baca ya, kalau Bapak Ibu baca dari kitab Yosua, nanti kitab Raja-Raja, itu isinya perang terus. Ya, perang untuk mempertahankan negara, perang untuk memperluas negara, memperluas daerah, seperti itu. Ya, nanti kalau baca dari kitab Raja-Raja itu banyak raja yang si A nanti berperang melawan si ini segala ya. Menarik sih, seperti kita membaca apa ya, dongeng ya, dongeng kepahlawanan seperti itu. Nah, tentang iklim dan ekonominya. Ya, mempunyai iklim subtropik
Di daerah yang tinggi kadang-kadang terjadi hujan es dan salju. Negara ini dipengaruhi iklim laut dan gurun sekaligus. Ya, dengan iklim yang demikian mereka mengandalkan pertanian dan peternakan. Daerah yang curah hujan cukup digunakan untuk pertanian, yang kering untuk peternakan. Dan hebatnya ya Bapak Ibu, di Israel itu mereka bisa mengolah air laut ya untuk menyiram tanaman. Jadi mereka suling airnya itu ya sampai tidak asin lagi dan mereka gunakan untuk menyiram tanaman. Penyiraman tanaman di Israel itu tidak pakai manusia, tapi pakai komputer. Ya, jadi kalau kita lihat perkebunan ya di sana itu yang mengoperasikan adalah mesin. Jadi mesinnya itu sudah disetel ya jam-jamnya. Nah, mereka langsung menyiram sendiri. Dan di sono itu banyak sekali pohon jeruk. Ya, petani-petani jeruk di sana banyak. Nah, kebetulan waktu bulan Desember tahun 2010 saya mengunjungi Yerusalem, lagi musim jeruk. Jadi setiap hari itu kita disajikan jeruk ya. Walaupun kita pindah-pindah hotel, semua buahnya sama. Karena waktu saya lewat ya, naik bis, lewat di rumah-rumah orang, ternyata mereka nanam jeruk dan jeruknya lagi pada berbuah. Ya, jadi panen jeruk lah pada saat itu. Dan jeruknya itu manis. Dan memang ada daerah tinggi seperti tadi Mount Hermon ya, Gunung Hermon. Dan waktu saya ke sana masih diliputi oleh salju. Dan biasanya kalau diliputi oleh salju seperti itu banyak orang-orang yang main ski. Nah, kebetulan kita ke sana ya, jadi bisa merasakan naik itu ya kereta salju yang di atas itu, jadi kereta gantung ya melewati pegunungan yang salju itu. Jadi memang iklimnya tidak sama di semua daerah. Jadi ada yang dingin ya dingin sampai salju, ada yang panas kekeringan, hujannya jarang. Jadi di sana ada yang bilang hujannya itu setahun nggak sekali gitu. Tapi kalau udah dingin salju, nah itu dingin sekali. Ya, ketika saya ke Petra itu berapa tahun yang lalu, teman saya bilang sudah mulai diliputi oleh salju. Padahal di situ juga daerah yang jarang hujannya, daerah Yordan, gitu ya. Nah, selain bertani dan menjadi penggembala, orang Israel juga berprofesi sebagai tukang besi, tukang kayu, tukang jahit, dan lain-lain. Tidak ada industri besar-besaran karena miskin bahan baku. Tetapi sekarang sudah mulai, ya. Negara Palestina kuno tidak mampu menghidupi populasi penduduk yang besar. Namun demikian, di mata bangsa yang nomaden, negeri Kanaan sudah termasuk kaya, ya. Itu tertulis di dalam Keluaran 3 ayat 8. Negara Israel sangat kecil ya. Kalau kita lihat tadi petanya ya kecil, tetapi hebat. Di sana dia ada koperasi ya namanya Kibot. Nah, koperasi ini sungguh mensejahterakan bangsa Israel ya, penduduk Israel. Jadi orang-orang pekerja-pekerja di sana yang menjadi anggota itu anak-anaknya disekolahkan. Ya, disekolahkan sampai tinggi. Nah, ketika sudah selesai mereka harus kembali ke Israel, mereka harus membangun. Ya, dan semua sekolahnya itu dibiayai. Ya, dibiayai oleh perkumpulan Kibot itu. Lalu ini perhubungan. Keadaan alam yang demikian menyebabkan negeri Palestina terpotong-potong dalam daerah-daerah menurut iklim. Tiap daerah dan iklim tertentu mempunyai kepentingan sendiri-sendiri.
Ya, jadi ini bangsa Israel itu terdiri dari 12 suku yang tersebar di utara dan selatan. Nah, ini suku-suku utara ini juga mendapatkan daerah-daerah ya yang tertulis di dalam kitab Keluaran. Jadi Tuhan sudah menunjukkan juga nanti kalau kamu sampai ke tanah Kanaan itu harus dibagi-bagi ya daerahnya menurut suku-suku ini. Hanya suku Lewi yang nggak dapat. Karena apa? Karena suku Lewi itu dia yang mengurus tentang peribadatan. Nah, suku-suku utara ini yang akhirnya nanti akan pecah ya pada zamannya Salomo itu menjadi 2 kerajaan, yaitu kerajaan utara dan kerajaan selatan. Nah, daerah ini sulit untuk disatukan karena iklim yang ekstrim. Hanya pada masa Daud dan Salomo mereka bisa bersatu untuk 1/4 abad. Sudah itu terpecah kembali ketika masa pemerintahan Yerobeam dan Rehabeam. Ya, terpecah menjadi 2 kerajaan, kerajaan utara dan kerajaan selatan. Kerajaan utara itu beribu kota di Samaria, hancur oleh Asyur tahun 721 sebelum Masehi. Kerajaan selatan hancur oleh Babel pada tahun 587 sebelum Masehi. Sejak itu habislah sudah kerajaan yang sudah dimulai sejak zaman Saul, Daud, dan Salomo. Ya, sejak kembali dari pembuangan Babel, ya orang-orang ini mereka menyebut diri sebagai orang Yahudi atau Yudaism. Nah, tentang pembuangan itu kita bisa lihat di kitab Tawarikh ya. Mungkin kita jarang baca ya kitab Tawarikh ya. Bentar ya, saya cari. Nah ini. Kalau kita baca kitab Tawarikh itu adalah silsilah, daftar silsilah dari keturunan Adam sampai Abraham. Ini ada raja-raja Edom. Ya, ada suku-suku Lewi. Sebentar ya, saya cari ininya apa. Bagaimana orang-orang itu kembali dari ya nanti ya kalau ketemu deh tentang bagaimana mereka kembali dari pembuangan itu. Oh, ini di kitab Esra. Ya, mungkin bisa dibaca kitab Esra. Esra 1. Kores mengizinkan orang-orang buangan pulang ke negerinya. Ya, ketika terjadi perang, ya akhirnya kerajaan itu dihancurkan, mereka dibuang ya ke Babel. Nah, bisa kita buka kitab Esra. Ada yang mau baca kitab Esra 1 sampai 4 ya. 1 sampai 4. Saya baca ya Bu Mutiara. Iya. Iya, Esra 1 sampai dengan 4. Iya. Begini bunyinya. Kores mengizinkan orang-orang buangan pulang ke negerinya. Pada tahun pertama zaman Kores, Raja negeri Persia, Tuhan menggerakkan hati Kores, Raja Persia itu untuk menggenapkan firman yang diucapkan oleh Yeremia. Sehingga disiarkan di seluruh kerajaan Kores secara lisan dan tulisan pengumuman ini. Beginilah perintah Kores, Raja Persia. Segala kerajaan di bumi telah dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Allah semesta langit. Ia menugaskan aku untuk mendirikan rumah baginya di Yerusalem yang terletak di Yehuda.
Siapa di antara kamu termasuk umatnya, Allahnya menyertainya. Biarlah ia berangkat pulang ke Yerusalem yang terletak di Yehuda dan mendirikan rumah Tuhan, Allah Israel, yakni Allah yang diam di Yerusalem. Udah ya, Bu? 4. Dan setiap orang yang tertinggal, dimanapun ia ada sebagai pendatang, harus disokong oleh penduduk setempat dengan perak dan emas, harta benda dan ternak, di samping persembahan sukarela bagi rumah Allah yang ada di Yerusalem. Demikian sabda Tuhan. Ya. Ya, jadi ketika mereka sudah pulang, mereka diminta untuk membangun kembali bait Allah. Nah, pembangunan bait Allah itu terlaksana oleh Nehemia. Ya, pada zamannya Nehemia, dia juga pulang, lalu dia menghimpun orang-orang untuk membangun. Jadi Esra dan Nehemia ini sejoli ya, yang nggak bisa dipisahkan. Oleh karena itu kitab Esra dan Nehemia di dalam kitab Yahudi itu jadiin satu, ya, satu kitab. Karena memang mereka sevisi dan semisi, yaitu membangun kembali bait Allah. Jadi Esra dan Nehemia itu mengumpulkan dana, ya, mengumpulkan orang-orang untuk membangun kembali bait Allah yang sudah hancur. Oke, itu untuk sesi yang ketiga, ya, sampai di sini dulu. Mungkin ada ya, sudah ada pertanyaan atau belum, Bu? Sebelum kita masuk ke sesi yang berikutnya. Belum ada, Bu. Oh, belum ada. Oh, ada. Oke. Ada satu. Oke, apa? Bangsa Israel tidak diperkenankan masuk tanah perjanjian. Bukankah karena Allah menghukum mereka satu generasi? Itu ada di Bilangan 14 ayat 23. 40 tahun untuk masuk ke tanah Kanaan perjanjian. Ini Pak Francis ya, Pak Francis semua. Apa maksudnya ini, Pak? Jadi bangsa Israel tidak diperkenankan masuk tanah perjanjian, bukan karena Allah menghukum mereka satu generasi. Ya, ini kenapa tidak diizinkan? Ke satu, karena Allah ingin menempa mereka untuk menjadi bangsa yang kuat. Ya, kenapa mereka dihukum? Kenapa mereka dihukum? Karena mereka selalu grumble. Tahu grumble? Bersungut-sungut. Iya, betul. Ya, ketika mereka sampai di padang gurun itu, mereka udah mulai kelaparan. Aduh, lapar nih, lapar. Musa lapar. Kita bisa mati nih di sini nih. Ya, lebih baik kita tetap di Mesir tuh. Ya, biarpun kita jadi budak, kita tetap punya roti, punya ini, punya itu. Akhirnya Musa, ya, bilangan. Ya, Musa mengatakan kepada Tuhan, ya Tuhan, ini gimana ini? Ya, mereka marah nih. Lapar segala macam. Akhirnya Tuhan memberikan mana, memberikan daging. Ya, tapi ya tetap aja mereka tetap bersungut-sungut. Nah, menurut Bapak Francis, boleh kita baca Bilangan 14. Bapak Francis, silakan baca. Maaf, Bu, saya nggak punya Alkitabnya, Bu. Oh, oke. Siapa yang punya? Boleh, Bu. Ya, silakan baca. Bilangan 14. Pemberontakan umat Israel. Lalu segenap umat itu mengeluarkan suara nyaring dan bangsa itu menangis pada malam itu. Bersungut-sungutlah semua orang Israel kepada Musa dan Harun, dan segenap umat itu berkata kepada mereka,
sekiranya kami mati di tanah Mesir atau di padang gurun ini. Mengapakah Tuhan membawa kami ke negeri ini, supaya kami tewas oleh pedang dan istri serta anak-anak kami menjadi tawanan? Bukankah lebih baik kami pulang ke Mesir? Dan mereka berkata seorang kepada yang lain, baiklah, kita mengangkat seorang pemimpin lalu pulang ke Mesir. Lalu sujudlah Musa dan Harun di depan mata seluruh jemaah Israel yang berkumpul di situ. Tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune yang termasuk orang-orang yang telah mengintai Mesir itu mengoyakkan pakaiannya, dan berkatalah mereka segenap umat Israel. Ya, teruskan. Dan berkata kepada segenap umat Israel, negeri yang kami lalui itu untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis, yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka. Sedang Tuhan menyertai kita, janganlah takut kepada mereka. Lalu segenap umat itu mengancam hendak melontari kedua orang itu dengan batu. Tetapi tampaklah kemuliaan Tuhan di kemah pertemuan kepada semua orang Israel. Tuhan berfirman kepada Musa, berapa lama lagi bangsa ini menista aku, dan berapa lama lagi mereka tidak mau percaya kepadaku, sekalipun sudah ada segala tanda mujizat yang kulakukan di tengah-tengah mereka. Aku akan memukul mereka dengan penyakit sampar dan melenyapkan mereka, tetapi engkau akan kubuat menjadi bangsa yang besar dan lebih kuat daripada mereka. Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, jikalau hal itu kedengaran kepada orang Mesir, padahal engkau telah menuntun bangsa ini dengan kekuatanmu dari tengah-tengah mereka, mereka akan bercerita kepada penduduk negeri ini, yang telah mendengar bahwa engkau Tuhan ada di tengah-tengah bangsa ini, dan bahwa engkau Tuhan menampakkan dirimu kepada mereka dengan berhadapan muka pada waktu awanmu berdiri di atas mereka, dan waktu engkau berjalan mendahului mereka di dalam tiang awan pada waktu siang dan di dalam tiang api pada waktu malam. Jadi jikalau engkau membunuh bangsa ini sampai habis, maka bangsa-bangsa yang mendengar kabar tentang engkau itu nanti berkata, oleh karena Tuhan tidak berkuasa membawa bangsa ini masuk ke negeri yang dijanjikannya dengan bersumpah kepada mereka, maka Ia menyembelih mereka di padang gurun. Jadi sekarang, biarlah kiranya kekuatan Tuhan itu nyata kebesarannya, seperti yang kau firmankan. Tuhan itu berpanjang sabar dan kasih setianya berlimpah-limpah. Ia mengampuni kesalahan dan pelanggaran, tetapi sekali-kali tidak membebaskan orang yang bersalah dari hukuman. Bahkan ia membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan yang keempat. Ampunilah kiranya kesalahan bangsa ini sesuai dengan kebesaran kasih setiamu, seperti engkau telah mengampuni bangsa ini mulai dari Mesir sampai kemari. Berfirmanlah Tuhan, aku mengampuninya sesuai dengan permintaanmu. Hanya demi aku yang hidup dan kemuliaan Tuhan memenuhi seluruh bumi. Semua orang yang melihat kemuliaanku dan tanda-tanda mukjizat yang kuperbuat di Mesir dan di padang gurun, namun telah 10 kali mencobai aku dan tidak mau mendengarkan suaraku.
pastilah tidak akan melihat negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka. Semua yang menista aku ini tidak akan melihatnya. Tetapi hambaku Kaleb... Cukup, Pak. Cukup, Pak. Ya. Nah, di situ dilihat asalnya kenapa mereka tidak akan masuk. Yaitu karena tadi. Karena satu tidak percaya, kedua selalu komplain. Padahal Tuhan sudah memberikan mereka apa yang mereka butuhkan. Mereka butuh air, dikasih air. Mereka butuh makanan, dikasih makanan. Mereka butuh penerangan, dikasih penerangan. Mereka butuh tempat yang teduh, dikasih tiang awan. Jadi kurang apa gitu. Sampai ya Tuhan juga jadi kecewa. Akhirnya Tuhan menghukum mereka. Tetapi tidak semua generasi. Generasi yang tua-tua. Ya, jadi yang masuk ke tanah Kanaan itu adalah generasi mudanya. Oke, bisa lanjut ya. Jadi nanti kalau Bapak Ibu mau tahu lebih detail lagi bisa membaca kitab tersebut. Terima kasih ya Bapak Francis. Oke, sekarang kita masuk ke session yang keempat. Ya, seperti di awal tadi saya katakan bahwa kitab suci itu tidak bisa disamakan dengan kitab sejarah ya. Jadi walaupun ada jejak-jejak sejarahnya. Jejak-jejak sejarahnya ada. Tetapi tidak bisa disejajarkan dengan laporan sejarah. Ya, sejarah bangsa Israel dalam Perjanjian Lama. Dalam pertemuan ini bukan berarti kita akan belajar sejarah Israel ya, seperti yang dipahami ahli sejarah, berpatokan pada kronologi terjadinya sebuah peristiwa. Kitab Perjanjian Lama tetaplah sebuah kitab suci yang memuat kisah penyelamatan umat manusia oleh Allah. Kitab suci ditulis bukan untuk laporan sejarah. Sebelum saya lanjut ke sini, mungkin ada baiknya saya kasih ini ya video ya tentang 10 perintah Allah. Jadi biar ada selingan sedikit gitu ya. Ini adalah video yang saya janjikan tadi. Ya, bagaimana masa kini digabungkan dengan masa yang dahulu begitu. Supaya kita merasa bahwa ketika kita membaca kitab suci, kita benar-benar masuk ke dalamnya. Ya, bukan hanya kita membaca kitab-kitab lembaran, tetapi kita merasa terjun ke dalamnya ya. Dengan kesimpulan penyelidikan para ahli sejarah modern. Ya, jadi film yang tadi cocok ya. Ya, bagaimana masa sekarang itu digabungkan dengan masa yang lalu. Tapi tetap aja masih nyambung ya tentang peraturan. Ya, peraturan dibuat bukan untuk dilanggar, tetapi peraturan dibuat untuk mentertibkan. Sekarang kita mulai dari zaman bapak-bapak bangsa. Ya, zaman bapak-bapak bangsa itu adalah 3 orang, yaitu Abraham, Ishak, dan Yakub. Ya, kisah para bapak bangsa dapat kita temukan dalam Kejadian 12-50. Ya, isinya menceritakan suatu sejarah keluarga yang mencakup 4 angkatan. Ya, tokoh yang memulai perjalanan sejarah Israel adalah Abraham, yang dipanggil oleh Tuhan ya ke negeri yang akan dijanjikan ya, ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu.
Abraham tidak menolak, ya Abraham tidak bertanya, dia hanya menjawab iya, dan dia pergi bersama dengan seluruh keluarganya. Karena percaya akan janji Allah, dia berpindah dari Mesopotamia ke Kanaan. Ya, Mesopotamia itu daerah yang subur sekali. Ya, kalau orang sudah merasakan nyaman, udah nggak mau lagi. Tetapi Abraham tidak seperti itu. Abraham adalah orang yang sangat patuh ya kepada Tuhan. Dia mendapatkan seorang anak bernama Ishak pada saat usianya sudah lanjut. Ya, tidak banyak diceritakan tentang Ishak selain dia mempunyai anak yang bernama Esau dan Yakub. Yakub yang merebut hak kesulungan Esau, lalu melarikan diri menjauh dari Esau. Ya, bekerja di rumah pamannya, menikahi ya dua wanita, yaitu Lea dan siapa? Rahel ya. Dikaruniai 12 anak. Yang menjadi cikal bakal terbentuknya 12 suku Israel. Salah satu dari keturunannya menjadi penguasa di Mesir, yaitu anaknya yang bernama Yusuf. Ya, ketika musim paceklik, mereka diminta Yusuf untuk tinggal di Mesir, seperti yang diceritakan oleh siapa ya minggu lalu ya, yang sharing cerita tentang Yusuf. Saya Ibu. Iya, siapa Ibu Nesa ya? Iya. Ya. Jadi sudah diceritakan dulu, jadi kita sudah mempunyai gambaran ya bagaimana orang Israel itu menjadi bangsa yang besar di Mesir. Awalnya dari Yusuf, ya Yusuf membawa keluarganya lalu akhirnya menetap di situ, beranak ya, beranak cucu, akhirnya menjadi bangsa yang besar. Ketika tumbuh menjadi bangsa yang besar, membuat takut Raja Firaun. Ya akhirnya mereka dipekerjakan sebagai budak. Nah, itulah awal sejarahnya bagaimana Tuhan memanggil bangsa Israel itu keluar dari perbudakan. Jadi asal mulanya dari situ. Ya kalau ditanya kenapa ya kok bisa pindah ke Mesir? Ya mereka bukan pindah ke Mesir dengan sengaja, tetapi mereka pindah ke Mesir dengan terpaksa karena di daerahnya kekeringan. Musim paceklik. Nah, disinilah awal mulanya ya terbentuknya sebuah bangsa yang besar. Yang mereka beranak cucu di Mesir, jumlahnya bertambah banyak, ya membuat Raja Firaun ngeri. Akhirnya mereka dipekerjakan sebagai pekerja rodi, disiksa dengan tujuan satu persatu meninggal, sehingga pertambahan bangsa Israel terhambat. Tapi ternyata harapannya tidak terlaksana, ya. Karena Tuhan sudah bertindak lebih dahulu menyelamatkan mereka dengan membawa mereka keluar dari Mesir di bawah pimpinan Musa dan Harun. Praduga dari para ahli bahwa kisah para bapak bangsa dalam terbentuknya sekarang merupakan hasil suatu proses tradisi yang diceritakan ya dari mulut ke mulut ya, diceritakan terus-menerus, akhirnya dituliskan. Jejak sejarah kisah para bapak bangsa ini bisa terlihat dari perjalanan hidup mereka yang semi-nomaden. Artinya tinggal di kemah-kemah serta menggembalakan ternak di padang gurun. Ya, para bapak bangsa ini percaya kepada Allah yang mereka sebut Allah ayahku. Kenapa? Satu, karena mereka percaya bahwa Allah itu sudah menyatakan diri kepada ayah mereka dan telah berjanji bahwa ia akan menyertai dan memberkati seluruh keturunannya. Allah nenek moyang mereka telah menjanjikan hal-hal yang paling didambakan oleh orang-orang semi-nomad, yaitu keturunan sebagai ahli waris dan tanah untuk dimiliki dan dikerjakan. Yang kedua yaitu mempunyai kebiasaan mengadopsi seorang budak untuk jadi ahli waris atau adopsi seorang anak budak perempuan dari budak perempuan. Ya. Nah lalu kita masuk ke periode berikutnya yaitu zaman pembebasan dari Mesir ya, termasuk di dalamnya pengembaraan bangsa Israel di padang gurun serta peristiwa Sinai yang menjadi tonggak penting dalam perjalanan Israel sebagai bangsa pilihan Allah
Ya, dari Keluaran 1 sampai Bilangan 20. Kisah pembebasan dari Mesir diceritakan dari kitab Keluaran sampai kitab Ulangan. Ya, dalam kitab tersebut digambarkan perjalanan mereka di padang gurun menuju tanah terjanji. Dalam Keluaran 1 sampai 15 dikisahkan bahwa bangsa Israel yang telah menjadi bangsa besar di Mesir ditindas dan dianiaya. Dalam keadaan yang berbahaya itu muncullah seorang tokoh utama, yaitu siapa? Siapa? Musa. Musa, ya. Ketika kecil nyawanya diselamatkan secara ajaib, ya. Kita bisa baca di Keluaran 2 ayat 1 sampai 10. Setelah membela kawanan sebangsanya, dia harus melarikan diri ke daerah Midian. Jadi waktu itu ada Musa itu kan orang Israel ya, tapi dipungut oleh orang Mesir. Tetapi dia disusukan oleh ibunya sendiri. Jadi ketika dia disusukan itulah ibunya selalu membisikkan, Musa, kamu orang Israel, Musa, kamu orang Israel, Musa, kamu bangsa Israel. Terus sampai tertanam di pikirannya. Dan ketika dia tumbuh dewasa, dia tahu bahwa dia itu hanya anak angkat dari Raja Mesir tersebut. Dan di situ dia sangat iba, ya, melihat bangsa Israel yang menjadi pekerja rodi. Dan satu hari dia melihat bahwa bangsanya itu dianiaya oleh bangsa Mesir, oleh tentara Mesir. Akhirnya Musa melawan, membunuh orang Mesir tersebut. Nah, karena kejadian itu, akhirnya dia ketakutan, dia pergi ke daerah Midian. Nah, ketika dia mengasingkan diri itulah, ya Allah memanggil dia untuk menyelamatkan bangsanya keluar dari perbudakan. Ya, waktu dia dipanggil, dia juga berdalih, aduh Tuhan, jangan saya deh, saya tuh bukan orang yang pintar ngomong. Tapi Tuhan berkata, tidak perlu khawatir, saya akan bantu kamu, ya, memilihkan seseorang, yaitu Harun yang memang pintar bicara. Akhirnya mereka berdua menghadap Firaun, ya, membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Nah, ini mulanya Musa bersitegang dengan Firaun, ya. Lalu Musa memperlihatkan kuasa Tuhan dengan mengadakan banyak tanda. Ya, tandanya apa? Mungkin mau dibaca dari Keluaran 7 ayat dari Keluaran 7 sampai Keluaran 10, mungkin secara garis besarnya saja ya saya bacakan di situ tulah-tulahnya apa saja. Keluaran 7 sampai Keluaran 10. Ya, ini tulah-tulahnya nih. Nah, Musa menghadap Firaun. Nah, tulah pertama air menjadi darah. Tulah kedua katak. Ya, seluruh daerah itu ya dikirim katak yang banyak sekali. Lalu tulah ketiga nyamuk. Ya, tulah yang keempat itu lalat. Ya, lalat pikat. Tulah yang kelima penyakit sampar pada ternak. Tulah yang keenam barah. Barah itu bisul-bisul. Ya, tulah yang ketujuh hujan es. Ya, tulah yang ke-8 itu belalang, daerahnya penuh dengan belalang. Tulah yang ke-9 gelap gulita. Nah, tulah yang ke-10 inilah yang akhirnya membuat Raja Firaun menyerah, yaitu pembunuhan anak sulung bangsa Mesir. Nah, pada saat itu terjadi, akhirnya Firaun menyerah. Ya, mengizinkan bangsa itu pergi. Ya, puncaknya ketika anak-anak sulung dari bangsa Mesir terbunuh, ya, Firaun akhirnya mengizinkan mereka keluar. Ya, bisa dibaca di Keluaran 11 sampai 12. Ternyata Firaun itu berubah pikiran. Ya, dia akhirnya mengejar bangsa Israel dengan kereta kudanya, tapi sayangnya
mereka sudah sampai ke seberang. Ya, sementara itu Allah menyatukan kembali laut yang terbelah sehingga tentara Mesir terkubur di Laut Merah. Ya, kisah tersebut tuh diceritakan berulang-ulang ya ke anak cucu mereka. Tapi fokusnya pada apa? Untuk mewartakan ya kemuliaan Tuhan. Ya, di mana Tuhan itu membebaskan bangsa Israel dengan perantaraan seorang pejuang yang diutus oleh Tuhan. Melalui Musa inilah orang Israel mulai mengenal Allah yang bernama Yahweh. Jadi ini namanya Allah ya, bukan sebutan, tapi namanya dia. Allah yang berperang dan berjuang bagi bangsanya. Oh ya, tapi kalau bangsa Yahudi tidak mau menyebut nama ini karena nama ini terlalu kudus. Jadi mereka menyebutnya Adonai. Ya. Allah yang berperang dan berjuang bagi bangsanya. Kisah Keluaran merupakan campuran unsur sejarah, legenda, pewartaan, serta madah bagi orang Israel. Kisah yang bertolak dari pengalaman yang merupakan kisah kesaksian sekelompok orang yang dipimpin oleh Musa. Ya, seperti yang saya ceritakan tadi. Nah, ini peristiwa Sinai. Ya, dalam Keluaran 15 ayat 21 sampai bilangan 21 terdapat kisah yang dapat diberi judul yaitu Israel di padang gurun. Kisah Israel di padang gurun dan Sinai, satu yaitu tentang tabut perjanjian, kedua kemah pertemuan, ketiga mana dan burung puyuh. Nah, apa sih itu tabut perjanjian? Ya, tabut perjanjian mungkin kita bisa baca di bilangan 10. Bisa buka bukunya bilangan 10. Ayat 33 sampai 36, ada yang mau bicara? Ada yang mau membaca? Bilangan 10 ayat 33 sampai 36. Saya, Ibu. Ya, silakan. Lalu berangkatlah mereka dari gunung Tuhan dan berjalan 3 hari perjalanan jauhnya. Sedang tabut perjanjian Tuhan berangkat di depan mereka dan perjalanan 3 hari perjalanan jauhnya untuk mencari tempat perhentian bagi mereka. Dan awan Tuhan siang hari apabila mereka berangkat dari tempat perkemahan. Ya, 35. Apabila tabut itu berangkat, berkatalah Musa, bangkitlah Tuhan, supaya musuhmu berserak, dan orang-orang yang membenci engkau melarikan diri dari hadapanmu. Terus, 36. Dan apabila tabut itu berhenti, berkatalah ia, kembalilah Tuhan kepada umat Israel, dan beribu-ribu laksa ini. Ya, yang beribu ya. Nah, tabut perjanjian ini juga ada di bilangan 14 ayat 44. Ya, dan disebutkan lagi ketika masuk ke tanah perjanji yaitu di Yosua 3. Tabut perjanjian adalah barang suci yang dapat diusung dikarenakan tempat mereka terus berpindah. Peti yang bisa dipindah-pindah itu merupakan suatu lambang kehadiran Tuhan yang selalu diletakkan di depan. Melambangkan Tuhan yang selalu memimpin dan menyertai mereka dalam perjalanan mereka, serta dalam setiap peperangan yang menghambat perjalanan mereka. Nah, ini gambar tabut perjanjian. Ya, dalam membuat tabut perjanjian juga Tuhan memberikan petunjuk-petunjuknya. Ya, nanti di atasnya tuh harus ada kerup. Nah, ini kerup namanya. Ya, jadi menutupi, yaitu malaikat yang mempunyai sayap seperti ini. Ini diusung di depan, jadi ini yang terutama. Lalu kemah pertemuan. Ya, kemah pertemuan beberapa kali disebut dalam tradisi kuno tentang perjalanan
di padang gurun. Benda kemah pertemuan diyakini berasal dari zaman ketika orang Israel masih hidup dalam kemah-kemah. Ya, kemah ini berfungsi sebagai tempat wahyu Allah, tempat untuk mencari petunjuk atau keputusan Tuhan. Dalam tradisi kuno, tabut dan kemah tidak pernah dihubungkan satu sama lain. Maka tabut dan kemah aslinya mungkin merupakan barang atau tempat yang suci yang dipakai oleh kelompok orang-orang Israel yang berlainan, ya. Nah, ini kemah pertemuan yang seperti tadi digambarkan, ya, ini di luar, ini. Nah, ini hanya orang tertentu aja yang akan berbicara kepada Tuhan yang boleh masuk. Dan begitu mereka masuk, mereka harus pakai baju imam yang kita sebut itu baju efod, ya. Nah, ini mana dan burung puyuh. Nah, ini kisah-kisah tentang mana dan burung puyuh bisa kita baca dalam kitab Keluaran 16 dan Bilangan 11, ya. Kisah ini pertama-tama ingin memberi kesaksian tentang perhatian Tuhan bagi umatnya yang bersungut-sungut, ya. Namun kesaksian itu dilatar belakangi oleh pengalaman-pengalaman yang diperoleh oleh bangsa Israel sewaktu mengembara di semenanjung Sinai. Di setiap bulan September, orang pengembara di bagian utara semenanjung dapat kejatuhan berkat yang tidak terduga. Apa itu berkatnya? Yaitu burung-burung puyuh yang bermigrasi dari daratan Eropa, ya, mendarat sejenak di pantai-pantai. Nah, saat itulah mudah untuk dipanah sehingga dijadikan lauk dalam kisah pengembaraan di padang gurun. Bagaimana halnya dengan mana? Mana adalah gambaran hewan-hewan yang menghisap daun tamarisik. Nah, kelebihan cairan yang berupa tetesan-tetesan dan dihisap oleh hewan-hewan tersebut berjatuhan ke tanah. Ketika kering dikumpulkan dan dimakan. Pengalaman nyata akan anugerah Allah yang menjadi latar belakang pewartaan tanda belas kasih Allah yang akhirnya semakin diwartakan secara meluas. Nah, ini, ya. Jadi burung-burung ini bermigrasi. Nah, ini adalah mana. Lalu yang terakhir adalah zaman perebutan negeri. Ya, ini ketika mereka sudah masuk ke Kanaan. Ya, dimulai dari daerah seberang Yordan seperti yang tadi disebutkan, ya, di kitab Bilangan, ya, awalnya. Jadi kemudian bangsa Israel masuk ke negeri Kanaan dan tampilnya hakim-hakim. Ya, kenapa ada hakim-hakim? Yaitu untuk menertibkan mereka. Mereka sudah punya hukum. Nah, mereka harus punya orang yang menceritakan, yang memimpin mereka. Dalam Bilangan 21 dan seterusnya diceritakan bagaimana bangsa Israel merebut daerah seberang Sungai Yordan. Ya, setelah itu kitab Yosua memberitakan perebutan negeri Kanaan dan pembagiannya. Kitab Hakim-Hakim melukiskan masa setelah Israel menjadi penghuni tetap di negeri Kanaan. Ya, diancam oleh bangsa-bangsa sekitar dan selalu diselamatkan oleh seorang pemimpin berkarisma yang diberikan Tuhan pada saat itu. Bangsa-bangsa di negeri Kanaan dan sekitarnya. Sebelum bangsa Israel masuk ke Kanaan, dari itu sudah berdiam orang-orang Kanaan. Mereka terdiri dari bermacam-macam suku bangsa. Ya, daerah Kanaan memang daerah pantai yang subur. Ya, mari kita simak cerita berikut tentang tanah terjanji ini. Nah, ini kisahnya bisa dibaca dari Yosua 3 sampai 6. Ya, kisahnya. Nah, kesimpulannya apa dari kisah tersebut? Allah adalah setia, ia setia akan setiap janjinya. Ya, Allah tidak pernah ingkar janji. Nah, itu, ya. Jadi Allah memenuhi janjinya itu memberikan tanah terjanji, tetapi diberikan bukan dengan cuma-cuma, ya, tapi dengan perjuangan. Nah, ini saya akan putarkan lagi film, ya, masih Superbook juga, karena biar kita merasa masuk, ya, ke dalamnya.
sana hidup tenang-tenang saja? Ternyata tidak, ya, mereka tetap harus berjuang. Itu yang menggambarkan tentang hidup kita saat ini. Ya, kita hidup ini terus berjuang. Walaupun kita sudah di zona yang nyaman, kita tetap harus terus berjuang, berusaha. Oke, pelajaran saya sampai di sini. Nanti minggu depan kita lanjutkan lagi dengan sesi yang berikutnya. Ya, sesi ke-5 dan ke-6. Saya serahkan kepada operator dan moderator. Selamat malam semuanya. Terima kasih Ibu, terima kasih buat Gina atas pembelajarannya pada malam hari ini yang luar biasa, lengkap dengan video-videonya yang sangat bagus dan menarik, yang tentu saja sangat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih juga Bapak Ibu Saudara semua yang telah hadir pada pertemuan malam ini. Tuhan memberkati. Sebelum doa penutup, mungkin Priska mau ambil foto ya. Ini ada 2 pertanyaan, nanti kita pending. Pertanyaan pertama, karena waktunya sudah habis, kita